Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Daitullah dari Universitas Syadsi Madani dengan NIM 23050904 dengan mata kuliah Inovasi Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan tugas inovasi perangkat lunak, yaitu ada tugas teori 10, perencanaan dan manajemen proyek inovasi. Yang pertama ada perencanaan proyek inovasi dengan nama proyek saya yaitu Smart Access dan Attendance System dengan Face Recognition. Tujuan proyek utama inovasi ini adalah untuk meningkatkan keamanan dan mengoptimasi pencatatan kehadiran absen tanpa kontak fisik. Terus menggantikan kunci fisik konvensional yang sering hilang dan tidak aman, menjadikan sistem wajah yang touchless dan tercatat otomatis. Secara teknis, sistem ini menggunakan Arduino Uno R3 Wi-Fi, motor servo, dan webcam. Ketika wajah terdeteksi valid, pintu akan terbuka otomatis dan data kehadiran langsung tersimpan ke database. Kemudian setelah tersimpan ke database, aplikasi ini akan mengirimkan notifikasi ke Telegram bahwa pintu telah masuk dan mengirimkan gambar juga siapa yang masuk. Oke, itu untuk yang pertama. Oke, di sini ada nomor 2 yaitu implementasi project management tools. Kalian bisa menggunakan Trello, Jira atau Notion. Kalau di sini saya menggunakan Notion board dengan metode Kanban. Di sini terlihat ada 4 table, ada backlog, ada to do, in progress, dan done. Apa kita pindah aja ke websitenya langsung ya, biar lebih jelas. Oke, ini dia. Ada 4 table yaitu backlog, to do, in progress, dan done. Bisa dilihat di sini bahwa wiring electrical sedang in progress, artinya sedang dikerjakan lah gitu. Lagi deadline-nya nih sekarang, ini deadline, ini ada priority. Sementara kayak riset komponen, terus kayak instalasi tools itu udah kelar di tanggal ini, deadline-nya pokoknya tanggal segini lah, udah kelarnya sekitaran tanggal segitu. Karena deadline-nya tanggal segitu. Board management ini berguna sekali untuk saya untuk menjaga timeline project saya agar tetap on track selama 4 minggu pekerjaan. Intinya board management itu digunakan untuk nge-track project kalian lah. Misalnya kalian lagi buat project apa, misalnya apa yang harus dilakukan, nanti di sini bisa di setting-setting apa yang mana yang prioritinya harus diutamakan, mana prioritinya yang harus kayak sedang-sedang aja, ya udah nanti-nanti aja, atau ya udah belakangan lah nih ya. Kalau yang low, kalau yang medium ya yang medium lah, nggak terlalu priority. Sedangkan yang high benar-benar harus diprioritaskan gitu. Oke, itu aja untuk yang nomor 2. Sekarang yang nomor 3 yaitu ada evaluasi risiko proyek. Setiap inovasi pasti punya risiko. Berdasarkan analisis saya, ada beberapa risiko yang memungkinkan terjadi, yaitu ada kegagalan deteksi wajah, ada overheat pada motor servo, ada spoofing attack atau foto wajah, terus koneksi database terputus, dan terakhir adalah hardware crash dan hang. Sebenarnya yang paling fatal itu adalah ketika ini nih, spoofing attack wajah. Jadi seseorang menggunakan wajah kalian untuk membuka pintu. Nah, keamanan ruangan bobol oleh orang yang tidak berhak. Jadi misalnya saya ini nggak punya akses untuk masuk karena wajah saya belum daftarin, tapi saya menggunakan wajah seseorang yang sudah terdaftar. Saya giniin lah pakai HP atau pakai kertas di print gitu. Ternyata bisa. Nah, kalau bisa berarti kita harus mengimplementasikan algoritma liveness detection. Jadi meminta mata pengguna berkedip. Jadi ketika si aplikasi atau ya si aplikasi ini mendeteksi muka, jadi tolong berkedip, ada tulisannya mungkin tolong berkedip sekali atau tolong berkedip baru pintu terbuka. Kalau nggak berkedip dia tidak bakal terbuka. Untuk yang lainnya masih aman sih ya, ya kayak tinggal pintu tidak terbuka, pengguna terhambat masuk, ya paling bisa lah lewat jendela. Ya mitigasinya gampang lah, ini tinggal menambahkan modul LED flash otomatis atau pakai HP aja ke depan gini kan masih bisa gitu. Overheat pada motor servo ya ini cukup fatal, tapi tidak sefatal ini. Paling pintu, kalau ini kayak kriminal banget nih kalau yang ini nih. Kalau yang ini paling ya bisa diganti lah motor servonya berapa bulan sekali, atau misalnya
atau misalnya dimatiin gitu kayak misalnya nggak kepake misalnya di hari misalnya kalau kalau di kantor kan biasanya ada hari libur tuh. Nah, itu dimatiin aja kalau misalnya nggak dipakai kan sayang juga. Terus ada yang ada koneksi database ya kalian tinggal bikin simpanan lokal baru aja lah. Lokal sementara dulu kalau misalnya database terputus atau gimana. Terus ada yang kelima ada hardware crash atau hang ya kalian nih kalian bisa lakukan optimasi kode program dan memasang fitur auto reboot. Nah, misalnya kayak misalnya di jam-jam tertentu kalian reboot misalnya oh reboot di jam 10 atau reboot di jam reboot ya, bukan reboot tuh artinya restart bukan tonjok-tonjokin itu. Reboot auto restart lah kalau 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 kalian nggak tahu auto reboot ya itu auto restart. Misalnya di jam 10 kalian pasang nih biar nggak apa jalan terus gitu kan kadang kadang komputer pun walaupun jalan terus kadang tiba-tiba ngehang blue screen atau apa gitu. Nah, makanya dikasih fitur auto reboot misalnya di jam 10, di jam 9 kayak di jam berapa atau kita eh, ya pokoknya gitulah ketika mau pulang atau di reboot dulu gitu. Oke, ini untuk yang nomor 3. Nanti ada lanjutnya lagi sampai nomor sampai nomor 6. Saya lupa ngejelasin tadi di depan tugas ini akan ada penjelasan sampai nomor 6. Dan nanti ya tunggu aja. Sekarang nomor B, yang B sekarang yang B ya. Tadi kan yang A, sekarang yang B, yaitu tugas teori 11, keberhasilan dan keberlanjutan inovasi. Nah, terus nomor 4, indikator keberhasilan inovasi ada ROI, yaitu Return on Investment, ada Retention Rate, dan User Satisfaction. Apakah proyek ini berhasil? Secara bisnis, proyek ini sangat positif dengan modal 500.000, modal akan kembali hanya dalam waktu bulan berkat efisiensi dan biaya kunci dan admin. Selain itu berdasarkan simulasi kuesioner, nah terhadap pengguna tingkat kepuasan rata-rata pengguna itu ada di 4,56/5. Jadi cukup puas lah. Terus ya alat-alatnya juga nggak mahal-mahal banget kok kalau mau buat project kayak gini. Manfaat return, menghemat biaya duplikasi kunci, efisiensi waktu admin rekap absen. Ya jadi admin nggak perlu rekap rekap absen manual-manual lagi lah. Ya paling dikit lah manualnya. Kalau misalnya kalau itu kan kalau misalnya pakai ini kan langsung dia langsung dari misalnya kita masuk tek, dia langsung ngebuat table sendiri dengan nama, kapan dia masuk gitu. Kapan dia keluar bisa diatur nantinya gitu. Nah, ini kuesionernya rata-rata ya 4,5 6,5 cukup sangat puas lah ya. Seberapa cepat pintu terbuka? Ya paling 2,5 detik atau berapa. Seberapa penggunaan alat. Kalian cuma nempelin wajah kalian doang ke muka. Apakah alat sering error? Jarang. Apakah Anda merasa lebih aman? Cukup aman dan cukup futuristik. Apakah Anda merekomendasikan alat ini? Saya cukup merekomendasikan alat ini. Kalau menurut saya itu kalau misalnya saya. Ya itu untuk nomor 4. Oke, di sini ada nomor 5 yaitu diagram feedback loop. Di sini ada ini saya buat ini adalah biar aplikasi ini jalan terus lah biar meminimalisasikan bug atau dan semacamnya. Alurnya dimulai dari misalnya kayak dia ngetes dulu nih apa nih user reportnya, sistem lognya ada apa, dan dari kuesioner. Terus setelah dari situ kita kumpulin datanya nih, dianalisis datanya. Setelah dianalisis, nah kita kita lihat nih, kita kumpulin datanya terus analisis. Nah, analisisnya di sini. Kenapa nih kira-kira dari log atau dari reportnya misalnya kayak user report kok saya nggak bisa masuk, kok ini nggak ngedeteksi muka saya, kenapa tuh masalahnya kan bisa dilihat gitu. Atau, woi ininya panas nih, apa servonya panas. Setelah itu kita prioritaskan perbaikan dulu, yang high-high dulu nih, yang harus kita perbaiki. Misalnya kayak masalahnya ada, misalnya tadi overhead servo, oh pintu berarti pintu gagal buka. Nah kita harus gimana nih caranya
kita harus perbaikan yang ini dulu, yang ini nanti aja tambah suara, atau kayak kayak misalnya dipasangin LED flash lah gitu nih, kayak implement ya tuh. Terus kemudian implementasi solusinya yaitu pasang LED flash atau update script Python. Ini contohnya, contoh aja. Kalau misalnya kayak udah gagal buka ya update script Pythonnya di low code lah biar lebih enteng script aplikasinya gitu. Kemudian setelah itu kita monitoring hasilnya nih. Gimana hasilnya? Apakah aman nggak? Kayak misalnya 50% lah dari error gitu ya, 50-50 lah gitu. Atau kurang dari 50 errornya gitu. Nah, diagram ini bakal ngeloop terus nih. Ini berguna banget untuk saya karena untuk perkembangan selanjutnya aplikasi dan meminimalisasikan bug. Oke, ini yang kelima. Yang keenam yaitu strategi mempertahankan inovasi jangka panjang. Terakhir untuk strategi jangka panjang misalnya 5 sampai 10 tahun ke depan, saya berencana untuk mengupgrade hardware saya, memindahkan sistem dari PC ke yang lebih kecil lah, Raspberry Pi atau yang lainnya agar lebih ringkas dan hemat daya. Terus mungkin kolaborasi bersama teman-teman atau berkolaborasi dengan tim lainnya, biar apa ya, biar upgrade terus lah fiturnya, misalnya kurangan apa. Terus sistem ini sangat potensial untuk diintegrasikan dengan database sekolah. Nah, kalian kalau misalnya iseng-iseng mau bikin project ya, bikin projectnya ini bisa di sekolah-sekolah kayak SD, TK lah, untuk bisa ngajarin gitu, kayak asik aja kan gitu. Kayak anak kecil gitu. Database sekolah atau kampus juga bisa. Kalian tinggal ini aja, minta proposal ke kampus atau gimana gitu. Terus kayak fitur-fitur tadi kan, notifikasi itu kan, itu juga menghemat waktu, jadi nggak usah perlu kayak apa ya, nggak perlu dosennya ngabsen sendiri apa pakai pakai apa, biasanya kan ada kan tuh beberapa kampus yang masih pakai absen kertas atau dosen yang absenin kan, itu kan mengurangi kalian-kalian yang males ke kampus lah. Terus kan nanti kan apa, ketika kalau bisa pakai pintu otomatis atau absen otomatis gitu kan, ada notifikasinya itu langsung ke dosen, jadi tahulah dosen mana yang masuk mana yang enggak gitu setiap harinya. Integrasi pakai IoT juga bisa nih, otomatis kan tuh. Nah, ketika wajah terdeteksi masuk, sistem tidak hanya membuka itu tapi juga mengirim sinyal ke lampu. Ini juga bisa untuk kedepannya mungkin saya bakal kayak gini, kayak mengimplementasikan live detection yang tadi berkedip, tuh migrasi ke edge computing, Raspberry Pi, dan integrasi smart ecosystem. Jadi ketika kalian masuk ruangan langsung nyala, keren, kayak future gitulah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau kalian mau lihat PDF-nya atau PDF yang panjang-panjang ini, saya nggak mungkin jelasin sepanjang ini di video karena kalian bakal boring juga kalau dijelaskan selama video. Jadi saya hanya menjelaskan yang penting-pentingnya saja. Jika kalian minat PDF ini, nanti saya akan taruh linknya di bawah lah. Saya masukin ke Google Drive saya. Nanti saya upload yang udah digabung semua. Ini kan masih belum digabung nih, ada buat manajemen, penilaian proyek, dan indikator keberhasilan dan sebagainya, masih banyak. Ntar saya gabungin. Kalau kalian mau lihat-lihat tugas saya apa, kayak project saya ini, silahkan kalian boleh lihat-lihat lah sebagai contoh. Kalau saya yakin ini jadi standar baru lah untuk keamanan pintu atau absen kampus gitu, kayak soalnya kan cukup efektif juga kalau dicoba-coba. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.